kalian harus mempersiapkan dulu dokumen-dokumen data-data kalian yang sama. Jadi nggak ada perbedaan antara KK, KTP, akte, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CGA TV. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini aku akan memberi satu penjelasan. Banyak teman-teman di luar sana yang tanya kenapa susah masuk ke Malaysia, kenapa calling visanya lambat turun, dan lain-lain. Oke, aku akan menjelaskan satu persatu kenapa masuk ke Malaysia susah. Oke, sebenarnya bukan susah, cuma ya antara Indonesia dan Malaysia kemarin ada satu perbincangan karena ada banyak kasus, banyak case pembantu rumah didera ataupun di penjara sabar itu meninggal dan lain-lain. Jadi pihak pemerintah Indonesia sangat berhati-hati untuk mengirimkan tenaga kerja ke Malaysia karena ditakutkan nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan kalau masalah kenapa calling visanya lambat turun itu dikarenakan majikan kalian sekali lagi belum mendapatkan kuota. Dan jika sudah mendapatkan kuota, ada lagi prosedur yaitu kelulusan untuk mengambil pekerja dari Indonesia. Kemarin aku jumpa majikanku, beliau bilang kalau Bangladesh, Myanmar, Vietnam dan bisa senang masuk ke Malaysia, tapi kalau Indonesia sekarang banyak prosedur yang harus dilakukan ataupun diselesaikan dari kedua-dua negara. Jadi pihak majikan harus mendaftarkan ke pihak imigrasi Malaysia untuk mendapatkan kelulusan untuk mengambil pekerja dari Indonesia. Jadi bukan hanya kuota tapi juga kelulusan untuk mengambil pekerja dari Indonesia. Dan kemudian ada yang tanya kenapa ada yang sudah pergi atau sudah berangkat ke Malaysia dari syarikat-syarikat lain, bukan di syarikatku. Yaitu terpulang seberapa cepat majikan kalian mengurus kelulusan ataupun kuota ke pihak imigrasi Malaysia. Jadi kalau pihak majikan kalian sudah mendapatkan kelulusan, sudah mendapatkan kuota, otomatis majikan kalian akan bisa mengambil ataupun memberangkatkan kalian untuk bekerja ke Malaysia. Jadi buat teman-teman yang sudah daftar, sudah komplit, sudah pasporan, sudah medikal, aku harap kalian bersabar karena aku yakin pihak majikan kalian akan berusaha secepat mungkin untuk mengurus kelulusan ataupun kuota untuk memberangkatkan kalian. Jadi terus terang pihak majikan yang ada di Malaysia ini sangat-sangat membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Ya karena kita tahu sendiri dari skill bekerja, dari pengalaman, bahasa, dan lain-lain. Kemudian ada yang bertanya, Bang kenapa berapa lama sih proses untuk menunggu calling visa ataupun berangkat ke Malaysia? Jadi prosesnya itu tergantung di Indonesia dulu. Kalau kalian dokumen kalian sudah komplit, KK, KTP, ijazah, surat nikah, akte kelahiran, kalian akan bisa membuat paspor. Jadi kebanyakan di Indonesia ini data-data ataupun dokumen itu nggak sama. Ada yang KTP-nya nggak sama dengan KK, ada yang KK nggak sama dengan surat nikah, akte, dan lain. Jadi sebelum pihak agen untuk membuatkan paspor kalian harus mempersiapkan dulu dokumen-dokumen data-data kalian yang sama. Jadi nggak ada perbedaan antara KK, KTP, akte, dan lain-lain. Jika kalian sudah komplit semua sama, pihak agen akan membuatkan paspor untuk kalian. Jika sudah pasporan akan dibuatkan ataupun disuruh medikal, dan kalau medikalnya sudah fit, hasil medikal akan diantar ke Malaysia dan pihak majikan akan menguruskan kepada imigrasi Malaysia untuk mendapatkan kuota, kelulusan, dan lain-lain. Jika semua sudah komplit, otomatis calling visa itu akan turun dan kalian akan bisa berangkat ke Malaysia. Jadi aku harap bersabar, banyak teman-teman yang ingin masuk lagi ke Malaysia, anak baru ataupun yang sudah pernah mantan TKI, mereka banyak yang ingin masuk lagi ke Malaysia. Jadi faktor umur juga, karena umur dibatasi sekarang. Batas umur sekarang 45 tahun, jadi kalau lebih 45 tahun sudah nggak bisa masuk ke Malaysia. Jadi ya
Kalau buat bapak-bapak yang dulu pernah di Malaysia kemudian balik dan ingin masuk lagi ke Malaysia, kalau umurnya sudah melebihi 45 tahun, otomatis mereka tidak bisa masuk lagi ke Malaysia. Jadi semoga ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana, dan share buat teman-teman yang nggak tahu jadi tahu. Semoga apa yang aku ceritakan ini ataupun yang aku sharing ini buat teman-teman di luar sana, semoga bermanfaat. Oke, jumpa lagi di video berikutnya, info berikutnya. Dan jangan lupa yang baru klik video ini, yang baru menemukan channel ini, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan info-info yang aku berikan. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetot.